Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamasaku sarimata sholihin ilayatin. Sahabat 3R channel global dimanapun kita berada, mudah-mudahan senantiasa dalam ridho rahmatnya saja. Sahabat Rasulullah kita murojaah munadharah dalam ilmu tauhid kitab Nurul Dolam, karya sarah dari Aqidatul Ngawam yang diperluas lagi dengan Nurul Dolam oleh beliau karismatik Nusantara Syekh Nawawi Banten. Dalam awal nadum Aqidatul Ngawam, abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Abda'u fi ta'lifi hadhil manzumah musta'inan musamma ismillah kama fassara bidzalikal Bajuri wal ityanu bil basmalati manzumatin wa khilaful aula niatun ala dzalikal aula nabhun ala dzalikal Bajuri. Beliau manzumah ataupun Syekh Sayyid Ahmad Datul Ngawam dengan menyebut nama Allah yang luas kasih sayangnya, dunia akhiratnya, dunianya, warahimi, dan dilengkapi dengan rahimnya, luas kasih sayangnya di akhirat, daimil ihsani, kang langgeng oleh gawe bagus. Allah di sini nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Daimal Ihsan. Kalau kata daim, kekal tidak ada hentinya. Beliau itu senantiasa memberikan kebaikan, melakukan kebaikan, bersifat kebaikan. Pertama, mengawalinya dengan menyebut namanya. Dalam ismul Allah, annal ismal ainul musamma kama alaihi aktsarul asy'ariyah asy'ariyah. Allah Ta'ala sabbih isma rabbik. Jadi ketahuilah bahwasanya asma Allah adalah ainul musamma, tahanan ataupun suasana dari yang bernama, seperti akidah yang selalu dipakai oleh mazhab kita, mazhab Asy'ari al-Maturidiyah, ataupun akidah-akidah ahlu sunnah wal jamaah. Main di sini bukanlah ajzam ataupun juz. Tahanan bukanlah bagian dari zatnya, bukan memakai juz'ul musamma, melainkan menggunakan kahanannya, zat yang bernama. Kahanan di sini adalah mereferensikan lebih ke frekuensi sentralnya kepada rasa kahanan. Namanya adalah kahanannya, tapi bukan bagian dari zatnya. Kalau nama adalah bagian dari zat, maka kita akan mengatakan pisau. Pisau bukan zat dari pisau tersebut. Kalau nama bagian dari zat pisau, maka saya kata pisau, lidah saya kena gores. Api, nama api, zatnya seperti itu, sifatnya panas. Kalau nama bagian dari zatnya, maka kata api, saya terbakar. Nasi bukanlah
nama itu bagian dari zat, tapi kahanan, keberadaan zat itu. Jadi kalau kata saya nasi, berarti saya sudah kenyang. Kalau nama adalah bagian dari zat tersebut, maka nama adalah kahanan, ainul musamma. Nah, kahanan keberadaan beliau wujud, tambah. Sehingga di sini karena dari ainul musamma menyebut namanya saja membentuk karakternya bisa menjadi karakteran bagi kita. Dalam pemahaman yang kayak gini seringkali ada implementasi masing-masing penyeksaan. Allah dipersonalitikan. Allah murka kalau hambanya tidak beribadah. Kalau dipersonalitikan, Allah maha besar, saya kecil. Allah maha luas ilmunya, saya sempit. Allah maha bijaksana, saya sangat tidak bisa. Allah kuat, saya lemah. Contoh kayak gitu. Itu personality yang boleh, tapi kalau tatkala Allah akan marah kalau kita itu tidak beribadah. Kalau kita tidak mau menyembahnya. Nah, ini yang dipersonalitikan. Personalnya kita dipersonalkan pada Allah. Maka dalam tempo yang kayak gini, kita mengalami psikis karakternya itu merasa selalu takut, cemas, ragu, dan ragu. Dipermainkanlah di sini dengan kita beribadah, tidak beribadah, takut. Maka ada yang masuk pada personality, yaitu Allah berkuasa. Kekuasaannya meliputi semuanya. Contoh kayak gitu. Jadi kita adalah di wilayahnya. Kita di kekuasaannya. Saya miliknya. Mulailah kita ke impersonality. Masuknya personal. Kalau kita kata Allah yang kuat, saya yang lemah, maka Allah itu di sana jauh. Nah, personalnya jauh dengan ekspektasi kita yang memang lemah. Maka muncullah kemarifatan, tarif lokal dengan tahqiq, kesimpulan gitu. Masuk, mulai ada pembahasan yang lebih ke masuk ke personalan supaya kefanaan kita, keegoan kita tidak ada mengakui dan tidak mengatakan lagi dengan tidak beribadah karena takutnya dimarahi, melainkan tidak beribadah karena kita malu pada beliaunya yang sudah daimal ihsan, selamanya memberi kebaikan. Adapun Rahman adalah luasnya pada siapapun Allah itu berbelas kasih. Rahim adalah yang berhubungan dengan sentral awal dan di sentral akhir di akhirat. Ini udah kemasukan sebenarnya. Ini udah ada yang masuk dari tadi, ingin mendengarkan tapi sudah membahas. Kita ke personality Allah saja supaya dia bisa bangun dan dia akan bahagia dengan personality. Allah berpersonalkan seperti personalnya manusia. Kalau tidak dimanjakan, cemburu. Kalau tidak dipuji, dia tidak memberi. Kan kayak gitu ya. Langsung kerungu, wong setan sih. Kayak gitu. Kamu takut ya? Takut ya. Dia harus takut. Takut apa? Takut kalau tidak memujinya. Takut kalau tidak menghambanya. Tidak manusia tuh harus seperti ini. Bagaimana? Kepada Tuhannya.
ampuni saya adalah makhluk yang paling lemah, saya adalah makhluk yang teraniaya. Harus seperti itu kepada Tuhan, harus seperti itu. Ya padahal namanya adalah kahanannya. Walaupun namanya adalah bukan bagiannya. Kalau kita mengenal namanya, sebenarnya sudah mengenal kahanan si pemilik itu. Saya kan mengajari itu kok ada kepersonalan. Ini diajari kok malah Iya, boleh. Kita lagi ngomong personal ya. Iya. Personil Allah. Iya. Kalau ndak dipuji, ndak memberi. Ya jelas. Coba begini. Ya. Puji. Anda mau, saya ibaratkan manusia saja ya. Iya. Manusia kalau menghadap kepada rajanya harus pakaian yang mewah, harus sopan santun, harus seperti kamu itu kepada Tuhan harus seperti itu. Memintalah, memohonlah dengan pakaian yang bagus-bagus. Nanti Tuhan akan memberikan jawabannya. Kan seperti itu. Seperti itu manusia kan seperti itu. Berpakaian yang bagus menghadap raja pasti akan diberikan. Kan seperti itulah. Diibaratkan seperti itu. Jadi karena kepentingan. Ya kepentingan kepentingan manusia itu sendiri. Saya yang mengajari kepentingan Anda seperti itu. Oh gitu. Ini kepentingan saya sendiri loh. Iya. Terus memujinya. Berlama-lama di dalam tempat-tempat itu. Wow. Seperti itu. Harusnya seperti itu. Nanti mendengar. Saya itu ya. Jadi baru mendengar, baru melihat, memperhatikan, baru menilai dan menyayangi dan baru memberi kan seperti itu. Tahapannya lama. Iya. Karena personal Allah itu seperti personal manusia. Iya. Jadi disamakan saja Allah seperti manusia iya. Gitu. Iya, kalau tidak dipuji, tidak memberi. Tidak memberi. Ya kan? Harus capek, kalau tidak capek tidak ada hasilnya. Coba gini. Itu benar lah ya. Benar. Kamu menghadap. Jangankan kepada raja, menghadap pimpinan yang di wilayah sini saja. Akan harus. Iya. Harus. Saya mau ini. Saya mau, nanti. Nanti saya sedang ini kan. Seperti itu kan. Nah, seperti itu. Nanti kalau tidak dikasih, pujilah. Manusia kalau dipujikan Allah tuh seperti itu kan seperti itu. Kalau udah dipuji cemburu. Ya cemburu. Loh. Nanti marah ya. Loh, kamu ciptakan. Saya sudah berkenikmatan. Kamu kok tidak mau? Nanti saya bisikkan seperti itu pada manusia. Kamu sudah ciptakan ini. Kamu tidak memujinya. Itu salah. Seperti itu. Menakutkan yuk. Menakutkan. Kamu enggak kayak gitu sih? Loh, kepada siapa? Kepada Tuhannya? Ya enggak lah. Apa sih? Oh, saya sudah diberi kewenangan yang luar biasa kok. Bebaskan saya. Jadi mempersonalkan umpamanya saya dengan teman saya personalkan teman saya saja tidak mau sebenarnya. Udah mau. Dan saya dipersonalkan seperti teman saya juga tidak mau. Ya harus mau. Harus mau. Harus mau ya. Iyalah. Iya. Harus mau. Nanti kan dengan kesendiriannya dia akan memberikan mau. Yang tidak mau jadi mau. Bodoh banget sih ya Anda manusia ya. Karena ya jadi umpamanya saya menilai orang lain, menilai diri sendiri itu sama dengan menilai orang lain. Menilai diri sendiri? Iya, itu sama. Kamu juga nilainya kayak seperti saya. Kamu itu manusia tidak jauh dengan saya. Saya juga manusia kayak gitu. Salah. Ini udah salah lagi. Kenapa beda-beda? Ya karena kamu manusia itu ciptakan berbeda-beda kan. Maka tingkat kemampuan manusia berbeda. Aku yang terbaik, kamu itu belum tentu. Maka contohlah saya seperti itu. Jangan manusia itu sama berbeda. Salah itu.
Nah, umpamanya personalan manusia yang saya pakai, terus saya personalkan kepada Allah, itu boleh enggak? Silakan kalau mau. Kalau nanti dikatakan orang gila, masa Anda mau mempersoalkan Tuhan Anda? Anda orang gila. Gitu gila ya. Gila. Contoh kegilaannya itu apa? Ya gila. Masa Tuhan kamu kok? Tuhan kan menciptakan kamu. Bisa. Masa mau mempersonalkan dia? Itu salah besar itu. Gila itu namanya. Sinting itu namanya. Dan kamu mengatakan saya sinting akhirnya. Iya. Kesintingannya itu akhirnya tidak diurusi sama kamu. Oh, bagaimana? Ya, akan saya ganggu orang-orang seperti itu karena itu sudah di luar kemampuan kami. Kalau seperti itu saya tetap ganggu. Ya kan? Masa tidak ada ajaran seperti itu mempersoalkan Tuhan? Ternyata bukan kamu saja yang mengatakan kalau orang kayak gitu gila ya. Iya, orang juga banyak mengatakan itu orang gila. Orang sinting. Itu juga orang gila ya. Sinting ya, masa Tuhan dipersoalkan salah. Personal. Ya harus diagungkan lah. Iya. Saya memberikan, ini kan saya tugasnya menggoda manusia agar menjauh dari Tuhannya. Tapi hari ini saya memberikan wejangan kepada Anda untuk memuja Tuhannya. Ya kan? Iya, jadi contoh memujinya. Ini kan bangsa kami kan berbeda-beda. Ada yang tugasnya yang seperti ini ada. Tugasnya yang lain ada. Karena kami bebas. Ya kan kami kan bebas kan? Iya. Tidak seperti manusia. Terkungkung dengan ibadah. Ya, ibadah itu kan dari rasa yang di situ. Kita mengenal nama. Jangan mengatakan rasa. Rata-rata manusia yang saya ikut ibadahnya terpaksa. Bukan karena rasa.